Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tematik bahasa Indonesia. Walaupun masih dalam keadaan PDR, belajar di rumah, semoga tetap menyenangkan. Ingat, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada materi tematik bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat utama, ide pokok, kalimat penjelas, dan juga kesimpulan. Materi tersebut sudah pernah kalian jumpai sebelumnya di kelas 4 maupun kelas 5. Jadi materi ini sifatnya hanya mengingatkan kembali, mengulang agar kalian lebih paham tentang materi tersebut. Seperti biasanya, sebelum menyaksikan, berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan segalanya. Dan juga di akhir materi pasti ada tugas untuk mengetahui sejauh mana kalian paham materi tersebut. Seperti biasa ya, kalian jangan lupa dikerjakan agar walaupun belajar di rumah tetap menyenangkan. Oke, sekian dari Bu Nofri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama ada kalimat utama, yang kedua ada ide pokok atau bahasa lainnya yaitu gagasan pokok. Yang ketiga kalimat penjelas dan yang terakhir, yang keempat adalah simpulan. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Itu kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang memuat inti paragraf atau ide pokok dari suatu paragraf. Nah, sedangkan ide pokok atau gagasan pokok merupakan ringkasan dari kalimat utama. Jadi, ide pokok itu lebih pendek daripada kalimat utama ya. Jika kalimat utama mulai dari awal kata sampai titik, ide pokok hanya inti dari kalimat utamanya saja. Sisanya dari paragraf itu, sisa dari kalimat utama itu semuanya adalah kalimat penjelas. Apa sih itu kalimat penjelas? Nah, kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau kembangan dari kalimat utama itu tadi. Nah, sudah tahu kan berarti perbedaannya kalimat utama dan kalimat penjelas. Jika kalimat utama itu sebagai inti dari paragraf, maka kalimat penjelas adalah pengembangan dari kalimat utama itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, di mana sih letak kalimat utama itu? Nah, untuk memudahkan kalian mengingatnya, Bu Fida ada rumus A, B, dan C. A berarti kalimat utama bisa terletak di awal dan B bisa terletak di belakang serta C campuran dari awal dan belakang. Tetapi kalimat utama campuran ini akan kalian pelajari di kelas lebih lanjut ya. Untuk sekarang kalian akan mempelajari kalimat utama yang terletak di awal dan di belakang. Hanya A dan B saja. Nah, jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di depan. Diingat-ingat ya, deduktif. D itu depan. Depan. Nah, selanjutnya induktif. Induktif ini kebalikan dari deduktif ya, yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di belakang. In berarti di belakang. Nah, sedangkan paragraf yang terakhir yaitu deduktif dan induktif ini tadi, yaitu paragraf yang letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di keduanya atau tadi campuran. Jadi deduktif itu A
atau awal, yang induktif itu B atau belakang, sedangkan deduktif dan induktif itu C atau campuran. Nah, Bu Fida punya tips dan trik menemukan kalimat utama dan ide pokok atau gagasan. Wah, apa ya kira-kira? Yuk kita simak selanjutnya. Nah, cara menemukan ide pokok, yang pertama kalian harus menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Nah, tips untuk menemukan kalimat utama yang terdapat di awal paragraf, yaitu yang pertama, cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Ingat ya, kalian harus cermati kalimat pertama dan kedua pada paragraf. Lalu, biasanya ada repetisi atau kata yang diulang pada kalimat kedua dan seterusnya. Jika ada kalimat yang diulang pada yaitu terletak di awal paragraf, seumpama kata rumah. Nah, di kalimat awal dari paragraf itu ada kata rumah, lalu di kalimat-kalimat berikutnya ada rumah. Nah, itu berarti ada kata yang diulang, yaitu kata rumah. Nah, itu bisa berarti kalimat utamanya ada di awal paragraf. Lalu ada kata rujukan. Apa itu ya kata rujukan? Nah, kata rujukan itu bisa kata tunjuk seperti ini, itu, atau tersebut. Lalu ada kata ganti. Nah, apa ya kata ganti itu? Kata ganti orang itu biasanya dia, atau ia, mereka, dan nya. Nya ini bisa rumahnya, bukunya, pensilnya, seperti itu ya. Kalian coba baca paragraf berikut dengan saksama. Bu Fida beri waktu 10 detik ya. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah membacanya? Nah, kira-kira di mana ya letak dari kalimat utama dari paragraf ini ya? Apa terletak di awal, di belakang, atau campuran awal dan akhir? Coba, Fida mau tahu. Apa? Nah, pintar. Ya, betul sekali. Kalimat utama dari paragraf itu terletak di awal. Kenapa bisa ya? Seperti tadi, tips yang sudah Bu Fida beri, ada kata yang diulang. Nah, tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Di sini ada jagung, kata jagung. Di kalimat pertama, ini di kalimat pertama ada kata jagung yang diulangi lagi di kalimat kedua, jagung. Nah, lagi di kalimat ketiga ada jagung. Di kalimat keempat pun juga ada jagung. Nah, jika ada kata yang diulang-ulang terus-menerus mulai dari kalimat pertama sampai terakhir, berarti kalimat utamanya ada di awal. Dan kalian perhatikan di akhir kalimat, jika kalian tidak menemukan siulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, jadi, maka kalimat utamanya bukan berada di akhir kalimat. Oke. Ini kalimat utamanya ya, ada di sini. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah ini. Selanjutnya, cara mencari ide pokok dari kalimat utama. Nah, tadi kan kalimat utamanya adalah tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Lalu apa ide pokoknya?
Seperti yang kalian ketahui tadi ya, ide pokok adalah inti atau ringkasan dari kalimat utama. Jadi intinya adalah jagung bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini adalah ringkasan dari kalimat utama. Ringkasan dari kalimat utama menjadi ide pokok. Oke, yang selanjutnya adalah tips menemukan kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Nah, kalian cermati kalimat terakhir pada paragraf, lalu biasanya di akhir paragraf terdapat simpulan. Nah, simpulan itu jadi oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian. Nah, jika ada simpulan, jadi oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian, maka kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Lalu terdapat kata penegasan seperti jadi dan bahkan. Jadi itu termasuk kata penegasan ya. Ini ya. Dan bahkan, ini kata penegasan, maaf. Lalu selanjutnya, cobalah kalian baca paragraf ini ya. Bu Fida beri waktu 10 detik seperti tadi. 1. Nah, bagaimana? Sudah dibaca? Apakah ada yang tahu di mana kalimat utamanya dari paragraf ini? Apakah ada di A awal, B belakang, atau C campuran ya? Ya. Nah, ini dia. Jadi kalimat utama pada paragraf ini ada di akhir kalimat. Kenapa ada di akhir kalimat? Karena ada penanda simpulan yaitu dengan demikian. Ingat, kalau ada penanda simpulan dengan demikian, oleh karena itu, maka dari itu, lalu ada kata penegasan jadi, bahkan. Nah, itu berarti kalimat utamanya ada di akhir paragraf atau di belakang ya. B, ingat tadi ada A, B, dan C. A awal dan B belakang serta C campuran. Lalu sisa dari kalimat utama ini adalah kalimat penjelas, yaitu yang menjelaskan dari kalimat utama ini. Jadi inti dari paragraf ini ada di kalimat utama. Mencari ide pokok dari paragraf tadi ya. Tadi kan kalimat utamanya adalah dengan demikian hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, masih ingat kan ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Jangan lupa, ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Nah, mari kita meringkas inti dari kalimat utama ini ya. Dengan demikian, hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Nah, intinya dari kalimat ini adalah hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan. Nah, jadilah seperti ini ide pokoknya. Nah, kan menemukan kalimat utama dan ide pokok. Nah, kalimat utama dan ide pokok itu juga dapat digunakan untuk menemukan simpulan. Wah, Bu Fida, apa ya simpulan ini? Nah, apa sih yang dimaksud dengan simpulan? Yaitu inti dari seluruh bacaan. Biasanya hanya terdiri dari satu kalimat saja. Nah, simpulan ini terdiri dari kalimat utama dan
ide pokok. Nah, dari kalimat utama itu kalian ringkas menjadi ide pokok. Nah, ide pokok ini, dari ide-ide pokok ini bisa kalian susun menjadi satu kalimat. Nah, coba, ini adalah cara menentukan simpulan. Yang pertama adalah carilah kalimat utama pada tiap paragraf. Ingat ya, kalimat utama itu ada di awal atau tidak di belakang. A atau B. A awal, B belakang. Lalu, yang kedua, tentukan ide pokok dari kalimat utama. Nah, ide pokok itu apa sih tadi? Ayo, ada yang masih ingat kan? Ide pokok adalah ringkasan dari kalimat utama. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utama, kalian harus meringkasnya menjadi ide pokok. Jadi lebih ringkas lagi ya dari kalimat utama ide pokok itu. Lalu, yang ketiga, tariklah inti dari kata yang sering muncul pada kalimat utama dan ide pokok. Lalu, yang terakhir, biasanya terdapat penanda simpulan di akhir bacaan. Nah, jika kalimat utamanya itu ada di akhir bacaan, itu kan ada penanda seperti jadi, bahkan, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, dengan demikian. Nah, itu adalah simpulan dari keseluruh bacaan. Jadi, kalian tidak perlu mencari satu persatu per paragraf kalimat utamanya ada di mana. Jika dari seluruh paragraf itu, seluruh bacaan di akhir bacaan nanti ada penanda simpulan seperti jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka, dan sebagainya, itu adalah simpulannya. Jadi langsung kesimpulannya adalah itu.